Selamat malam, perkenalkan nama saya Renaldi Ruben. Di sini saya ingin presentasi mengenai seminar kemarin dan merangkum seminar kemarin tentang pengaruh tekanan kelembapan terhadap praktek manajemen lingkungan di hotel-hotel kecil dan menengah di Malaysia dengan narasumber Prof. Dr. Hanafi bin Hamzah. Kemudian pariwisata hijau untuk keberlanjutan dalam pariwisata berbasis masyarakat dengan narasumber Prof. Vesna, kemudian penerapan teori afinitas untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan destinasi wisata dengan mengintegrasikan persepsi wisatawan terhadap inisiatif ramah lingkungan dan karakteristik destinasi dengan narasumber Dr. Randes Bambang Supriyadi SEMM. Baik, poin pertama, pengaruh tekanan kelembagaan terhadap praktik manajemen lingkungan di hotel-hotel kecil dan menengah di Malaysia. Di Malaysia sendiri sudah ada konferensi PBB Earth Summit, konferensi Rio tahun 1992. Konferensi ini membahas tentang perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Kemudian ada inisiatif lingkungan hotel internasional atau disingkat IHEI tahun 92 yang membahas tentang praktek penghijauan di kalangan industri perhotelan. Terus kemudian untuk tanggung jawab sosialnya sendiri untuk berkontribusi terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim di kalangan industri pariwisata dan perhotelan. Implementasi inisiatif lingkungan di kalangan industri pariwisata sangat penting. Kemudian untuk sistem manajemen lingkungan atau disebut SML merupakan tekanan yang memotivasi dan mendorong organisasi untuk menanggapi isu lingkungan. Faktor penerapan IMS. Menghadapi isu tersebut untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan kotor, perhotelan di seluruh dunia telah mengambil langkah untuk menerapkan praktik manajemen lingkungan atau alat yang lebih formal disebut IMS. Sebuah inovasi yang telah dipromosikan secara mendalam untuk menawarkan manfaat tambahan, yaitu pentingnya sekolah bagi akademi untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik mengenai masalah ini dan jawaban yang lebih dapat diandalkan untuk teka-teki ini. Kemudian pentingnya bagi membuat kebijakan, pentingnya tekanan kelembagaan saat mereka mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan keberlanjutan organisasi di tahun-tahun mendatang. Dan pentingnya pariwisata dan perhotelan, hotel UKM untuk memahami dan meniru pasar global dalam hal perbedaan antara praktik, pengambilan keputusan, implementasi, dan karakteristik sistem, dan memilih praktik lingkungan yang paling efektif. Lingkungan hidup Malaysia dan kekhawatiran yang berkelanjutan. Malaysia yang dikenal luas sebagai tujuan wisata utama telah berhasil memasarkan dirinya sebagai negara kaya secara teknologi dan budaya, merupakan negara pilihan untuk studi yang berfokus pada EMS ini. Mengenai hal ini, para peneliti telah menunjuk bahwa jaringan hotel tertentu di Malaysia telah mengadopsi beberapa praktek yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Sementara itu, hotel-hotel lain hanya mengadopsi praktek-praktek tertentu tanpa indikasi yang jelas mengenai jenis motivasi yang sebenarnya mendorong mereka untuk melakukannya. Namun, pemerintah Malaysia juga mengakui adanya masalah keberlanjutan lingkungan yang menyertai industri pariwisata. Em, Kemudian, sikap dan komitmen manajer. Sikap dan komitmen di lingkungan telah didefinisikan sebagai kumpulan keyakinan, pengaruh, dan niat perilaku yang dimiliki seseorang mengenai aktivitas atau masalah terkait lingkungan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh definisi sikap dan komitmen lingkungan ini,
Dua jenis sikap dan komitmen lingkungan telah digunakan dalam literatur sebelumnya. Yang pertama adalah sikap terhadap lingkungan, yang kedua adalah sikap terhadap perilaku ekologis. Hubungan antara sikap, komitmen, dan kinerja telah lama menjadi perhatian para peneliti. Banyak perhatian telah diberikan pada hubungan antara komitmen kerja dan kinerja tugas. Temuan dan implikasi, signifikansi skolastik, pengetahuan tentang bidang-bidang ini di antara semua pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap munculnya sikap yang lebih bertanggung jawab dan kolaborasi yang lebih erat di antara pemangku kepentingan untuk meminimalkan meningkatnya masalah lingkungan. Pentingnya bagi para pembuat kebijakan studi yang empiris membuktikan pentingnya EMS dalam mempengaruhi manajer dan hotel UKM serta gagasan bahwa industri akomodasi layak mendapat perhatian lebih dalam industri perhotelan masih terbatas. Pentingnya bagi praktisi pariwisata dan perhotelan, sudut pandang manajer berdasarkan perilaku mereka akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada faktor-faktor lingkungan. Baik untuk materi B, pariwisata hijau untuk keberlanjutan dalam pariwisata berbasis masyarakat Kamboja. Pengenalan pariwisata hijau dan pentingnya bagi Kamboja. Praktik ramah lingkungan menerapkan praktik ramah lingkungan ini sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan landscape alam Kamboja yang kaya ini, termasuk meminimalkan limbah, menghemat air, dan mengurangi jejak karbon. Melindungi spesies yang terancam punah, Kamboja juga merupakan rumah bagi spesies yang terancam punah. Upaya untuk melindungi spesies ini seperti buaya siam dan gajah Asia sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati ini. Kemudian ada energi terbarukan. Mengadopsi sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan Kamboja pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi karbon. Peran pariwisata berbasis masyarakat dalam pembangunan Kamboja. Yang pertama adalah manfaat ekonomi. Pariwisata berbasis masyarakat di Kamboja telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dari penjualan produk lokal. Kemudian adalah pelestarian budaya dengan mempromosikan pariwisata berbasis masyarakat. Kamboja telah mampu melestarikan dan mempromosikan warisan budayanya yang kaya melalui interaksi dengan masyarakat setempat. Wisatawan memperoleh wawasan tentang praktek adat, adat istiadat dan bahasa tradisional yang mungkin akan punah. Kemudian konservasi lingkungan. Pendekatan ini mendorong penduduk setempat dan wisatawan untuk mengadopsi praktek ramah lingkungan, memastikan lingkungan terlindungi untuk generasi mendatang. Penjelasannya, manfaat lingkungan masyarakat hijau, meskipun ada manfaatnya, tantangan seperti infrastruktur, pendanaan, dan kesadaran masih ada. Mengatasi masalah ini memerlukan beralih ke keterampilan kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk menciptakan kerangka kerja yang kuat bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kemudian untuk tantangan dan peluang. Yang pertama adalah menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian. Terus dan yang kedua tantangan dan peluang. Salah satu tantangan utamanya adalah perlu meningkatkan kapasitas di antara masyarakat setempat. Terus yang ketiga adalah melibatkan masyarakat lokal. Dan Kamboja sendiri dapat memperoleh manfaat dari pariwisata yang lebih inklusif yang memastikan masyarakat lokal juga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Untuk poin C, penerapan teori afinitas untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan destinasi wisata dengan mengintegrasikan persepsi wisatawan terhadap inisiatif ramah lingkungan dan karakteristik destinasi. Latar belakang teoritis tentang pariwisata berkelanjutan dan perubahan iklim. Yang pertama adalah mempelajari perilaku wisatawan, membangun, menyelaraskan kebijakan dan praktik industri dengan perubahan tren konsumen untuk mencapai pariwisata yang lebih berkelanjutan.
Yang kedua adalah diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami hubungan antara keberlanjutan pariwisata, kedekatan dengan alam, dan perilaku keterlibatan sosial. Yang ketiga adalah menjelajahi bagaimana teknologi baru seperti transportasi berkelanjutan dapat mengurangi jejak karbon pariwisata merupakan jalan yang menarik untuk aplikasi praktis. Yang keempat, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak pariwisata. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penulisan di materi presentasi saya. Saya akhiri. Selamat malam.